untuk acara selanjutnya yaitu acara analisis klorofil. Tujuan dari acara ini yaitu untuk mengetahui atau menentukan kandungan dari klorofil suatu tanaman. Nah, kenapa sih kita perlu tahu berapa kandungan dari klorofil kayak gitu? Nah, dalam fotosintesis salah satu hal yang sebagai mensukseskan fotosintesis itu salah satunya yaitu kadar dari klorofil. Semakin banyak klorofilnya, tentu hasil dari fotosintesis akan semakin banyak pula. Nah, klorofil sebagai salah satu penentu dari fotosintesis itu juga berasal atau ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu dari unsur harian juga, terutama dari unsur N dan juga unsur Mg. Kemudian dari intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman tersebut, seperti itu. Terus juga dari bagaimana air yang diterima oleh tanaman tersebut. Untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan. Nah, yang pertama itu daun tanaman, itu seberat 1 gram. Terus kemudian mortar, terus ada corong, terus juga ada kertas saring, terus juga ada tabung Erlenmeyer, terus juga ada aseton 80%. Nah, terus juga ada pipet untuk nanti ngambil asetonnya. Selanjutnya, kita menimbang 1 gram sampel daun yang akan kita gunakan untuk uji analisis klorofil. Lalu ditumbuk dengan mortar sampai benar-benar halus, karena yang kita ambil nanti adalah klorofil di daun tersebut. Setelah itu, kita masukkan aseton. Selanjutnya kita aduk rata. Setelah rata, kemudian nanti kita saring. Nah, kita siapkan dulu buat alat saringannya, corong, terus dikasih kertas saring. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita tunggu nyampe turun semua. Nanti kita masukkan supernatan ke dalam kuvet. Nah, tapi sebelum itu kita masukkan dulu sebagai sampelnya. Kita masukkan ini aseton, karena tadi kita mengencerkannya menggunakan aseton. Kita masukkan ke dalam kuvet. Sampai warna biru. Ini nanti digunakan sebagai belangko, biar nanti angkanya 0. Nah, selanjutnya belangkonya kita masukkan ke dalam spektrofotometer. Nah, jadi buat masukinnya, ini yang sisi bening itu sebelah kiri sama kanan. Kita masukkan. Kalau udah kita tutup. Nah, selanjutnya kalau udah belangko udah masuk, nah kita pertama gunain panjang gelombang yang 663. Kalau udah auto zero. Kita tunggu sampai nanti 0. Nah, kalau sudah 0 kita buka, terus kita keluarkan belangkonya. Nah, selanjutnya supernatan yang tadi udah kita buat, udah dimasukkan ke dalam kuvet. Kemudian kita masukkan ke dalam spektro. Kita masukkan. Kalau sudah, kita tutup. Nah, kita tunggu.
sampai angkanya stabil. Selanjutnya kita menggunakan panjang gelombang 645. Nah, kita rubah dulu. Kita pencet good WL, terus kita masukkan nilainya 645, terus kita enter. Nah, kalau udah berubah, terus kita masukkan belangkonya. Belangkonya kita masukkan. Kalau udah, kita pencet auto zero. Terus kita masukkan supernatanya. Kita tutup. Nah, kita tunggu sampai angkanya relatif stabil, bukan stabil sih, relatif stabil. 0,672. Nah, jadi seperti itu untuk cara kerjanya. Setelah kita dapat data dari spektrofotometer, selanjutnya kita hitung klorofil A, klorofil B, dan juga klorofil total dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi kita menggunakan rumus tersebut karena kita menggunakan metode Arnon yang menggunakan aseton 80% sebagai bahan pelarutnya. Jika bahan pelarutnya itu berbeda, maka rumusnya berbeda pula. Jadi rumus ini hanya berlaku untuk analisis klorofil yang menggunakan aseton saja. Nah, kemudian di situ tertulis A663 dan juga A645. Nah, jadi A663 itu adalah data hasil penembakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 663 nanometer. Sedangkan A645 itu adalah data hasil penembakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 645 nanometer. Kemudian angka 20 ml itu adalah volume bahan pelarut yang kita gunakan. Karena kita menggunakan aseton dengan volume 20 ml, maka untuk rumus tersebut kita tulis 20 ml. Nah, kemudian data yang kita dapat dari hasil penembakan spektrofotometer itu kita masukkan ke dalam rumus. Sebagai contoh, kita akan mencari data klorofil A terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut. Nah, pada praktikum kali ini kita telah mendapatkan data hasil penembakan spektrofotometer yaitu 1,605 untuk panjang gelombang 663 nanometer dan juga 0,672 untuk panjang gelombang 645 nanometer. Jadi tinggal kita masukkan saja. Kemudian kita hitung dan kita menemukan hasilnya yaitu 0,3715164 mg per gram. Nah, kita lakukan hal yang sama juga untuk perhitungan klorofil B dan juga klorofil total. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.